Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Lydia Lauzai dengan NIM 24011112743. Saya dari kelas B Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan peninggalan-peninggalan sejarah budaya Melayu yang terdapat di Museum Negeri Provinsi Riau, Sang Nila Utama, Pekanbaru. Baiklah, saya akan menunjukkan dan menjelaskan beberapa peninggalan-peninggalan sejarah budaya Melayu berupa alat musik. Yang pertama ada akordeon. Akordeon berasal dari Kabupaten Kepulauan Riau. Akordeon merupakan alat musik sejenis organ. Akordeon dimainkan dengan cara didorong dan ditarik, sambil menekan tombol akor dengan jari tangan kiri dan jari tangan kanan memainkan melodi lagu yang dibawakan. Akordeon pertama kali dibuat oleh C.F.L. Bushman pada tahun 1882. Yang kedua ada biola dan violin, terbuat dari kayu yang berasal dari Bengkalis dan digolongkan alat musik gesek. Dari sudut kesejarahan, biola di dalam kebudayaan Melayu pesisir timur Sumatera Utara diakulturasi dari biola dalam kebudayaan Barat. Mereka mengakulturasi alat musik biola ini ke dalam kebudayaan Melayu. Karena ada hubungannya dengan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belanda sejak abad ke-16, sistem akulturasi biola dalam kebudayaan Melayu mengikuti konsep kebudayaan Melayu. Ciri utama melodi yang disajikan adalah cenderung melodis, menggunakan mode Melayu atau Timur Tengah untuk lagu tradisionalnya yang kaya akan improvisasi melodi, variasi nada, dan teknik ornamentasi. Seruling terbuat dari bambu, berasal dari rokan hulu, dan digolongkan sebagai alat musik nerofon. Seruling memiliki fungsi yang pertama sebagai pengiring musik tradisional yang dimainkan dengan jenis musik tradisional Melayu seperti dondang sayang, zapin, dan gazal. Yang kedua sebagai upacara adat dalam acara pernikahan, penyambutan tamu, dan upacara keagamaan. Dan yang ketiga ekspresi seni dan rasa, yang dianggap sebagai medium untuk menyampaikan perasaan, cerita, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Melayu. Ada rebana, yang terbuat dari kayu dan kulit kambing, berasal dari lipat kain kampar, dan alat musik yang digolongkan membran nafon. Rebana memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pengiring musik tradisional seperti zapin, gazal, dan dondang sayang. Yang kedua sebagai upacara adat keagamaan seperti penyambutan tamu, perayaan hari besar keagamaan. Dan yang ketiga sebagai simbol kebersamaan dan kekuatan. Pemain rebana seringkali tampil bersama-sama dalam kelompok besar, menciptakan kesan kebersamaan dan kekuatan komunitas. Ada marwas, terbuat dari kayu nangka atau batang kelapa, kulit kambing, dan kulit ikan buntal, digunakan dalam musik zapin. Marwas memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai musik tradisional dan tarian. Marwas sering digunakan untuk mengiringi musik tradisional Melayu, terutama dalam tarian atau lagu yang melibatkan ritme cepat. Yang kedua ada upacara keagamaan dan adat. Marwas juga digunakan dalam berbagai upacara keagamaan seperti hari perayaan Maulid Nabi atau perayaan hari besar Islam lainnya. Dan fungsi yang ketiga sebagai pendidikan dan pelatihan sosial. Marwas digunakan dalam pelatihan musik dan pengajaran nilai-nilai sosial dalam masyarakat Melayu. Ada calempong yang bahannya berasal dari logam, berfungsi sebagai alat musik saat acara desa dan pesta kawin. Calempong digunakan sebagai bunyi-bunyian sakral dalam acara pengobatan seperti gendang dewa. Ada gong yang terbuat dari kuningan dan kayu, berasal dari Bengkalis dan digolongkan alat musik pukul. Gong memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai pengiring upacara adat, terutama yang melibatkan perayaan besar seperti pernikahan, penyambutan tamu penting, atau acara kerajaan. Yang kedua, sebagai simbol keagungan dan kekuasaan. Gong juga dianggap sebagai simbol kekuasaan dan keagungan. Dalam beberapa kebudayaan Melayu, suara gong sering kali menandakan kedatangan tokoh penting atau pembukaan suatu acara besar. Dan yang ketiga, sebagai pengiring musik tradisional. Dalam ansambel musik tradisional Melayu, gong berfungsi sebagai penanda dan pengatur perubahan dalam lagu atau tarian. Kemudian, peninggalan-peninggalan sejarah budaya Melayu berupa
permainan tradisional. Yang pertama ada meriam buluh. Salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu, meriam buluh biasanya dimainkan oleh sekelompok anak laki-laki maupun dewasa. Permainan ini dimainkan saat waktu senggang di bulan Ramadan, umumnya dimainkan secara berjajar di sepanjang tepi sungai atau di tanah lapang dengan cara dibunyikan atau disulut secara bergantian. Yang kedua ada seletup, merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat Melayu, dimainkan oleh anak laki-laki dengan menggunakan alat bantu yang terbuat dari bambu sebagai laras dan tangkai penyodok, serta buah seletup sebagai pelurunya. Dimainkan dengan memasukkan peluru ke dalam lubang laras seletup, kemudian disodok hingga peluru tersebut meluncur keluar. Permainan bengkek. Permainan bengkek termasuk salah satu permainan di daerah Riau, dengan mempergunakan buah bengkek sebagai alat permainannya. Pada umumnya, permainan bengkek ini dimainkan oleh anak-anak di halaman rumah. Ada dua cara permainan buah bengkek, yaitu cara ucak dan pangkah. Permainan besimbang. Besimbang adalah suatu permainan yang terdapat di Sedanan, Kepulauan Riau. Besimbang dimainkan oleh gadis-gadis yang tinggal di tepi laut. Permainan ini ada sejak zaman kekuasaan Sultan Riau pada abad ke-18. Ada guli. Guli atau kelereng adalah bola kecil yang terbuat dari kaca untuk permainan anak-anak. Ukurannya sangat bermacam-macam, namun umumnya berukuran setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Permainan ini dijumpai di seluruh wilayah di Riau dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Ada bakiak, sebuah permainan tradisional yang terbuat dari papan selebar 15 cm dan panjang 1 meter, dan bekas ban yang dipotong dibuat seperti selop atau terompah kayu, tetapi bisa untuk 3-5 pasang kaki. Permainan ini bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta menanti pemimpin untuk melangkah sehingga selamat mencapai tujuan. Permainan ini dijumpai di seluruh wilayah di Riau. Yang kesembilan ada si tinja atau enggrang. Si tinja atau enggrang adalah permainan tradisional yang terbuat dari 2 batang kayu atau bambu berbentuk lurus dengan panjang kurang lebih 2 meter. Sedangkan untuk tumpuan bawah dibuat berbentuk segitiga. Permainan enggrang sudah ada sejak dahulu kala dan merupakan permainan yang membutuhkan keterampilan dan keseimbangan tubuh. Berikut adalah beberapa peninggalan-peninggalan sejarah budaya Melayu berupa pakaian adat. Di sini bisa dilihat ada beragam macam pakaian-pakaian adat budaya Melayu. Yang pertama ada pakaian sehari-hari yang berbahan dari songket, berasal dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Pakaian ini menjadi pakaian harian masyarakat Melayu. Yang kedua ada pakaian ninik mama dengan bahan satin yang berasal dari Kampar. Pakaian ini digunakan pada saat acara adat. Yang ketiga ada pakaian masyarakat Melayu, yaitu pakaian sehari-hari masyarakat Melayu. Dan yang keempat ada pakaian pengantin yang berasal dari Kabupaten Siak, Sri Indrapura. Baiklah, sekian video tentang peninggalan-peninggalan sejarah budaya Melayu dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.